Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk mata kuliah, bank, dan lembaga keuangan lainnya. Di sini kami akan mengambil suatu judul usaha pegadaian, di mana untuk dosen kami Ibu Roslina SEMM. Di sini saya sendiri atas nama Roy Patintingan, NPM 2011110102. Perkenalkan, nama saya Rizal 201111082. Perkenalkan, nama saya Adha Haji Jabid, NPM 201111076. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Wirataruna, NPM 201111057. Baik, di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk yang pertama, latar belakang. Dalam kehidupan era modern ini, pada umumnya setiap orang atau perusahaan tidak bisa lepas dari yang namanya uang untuk membeli ataupun bertransaksi lainnya. Guna memenuhi segala macam kebutuhannya, kemajuan teknologi yang begitu pesat tidak bisa dipungkiri akan berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat agar kebutuhannya ingin dipenuhi secara instan dan cepat. Semakin modern suatu perusahaan, maka masyarakatnya selalu dimanjakan oleh kemajuan-kemajuan teknologi, yang berarti banyak kebutuhan yang meningkat kualitasnya. Berikutnya, dengan situasi ini, banyak dimanfaatkan oleh sektor usaha yang bergerak dalam bidang keuangan ataupun penyedia jasa pembiayaan, seperti lembaga keuangan, bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Salah satu lembaga keuangan bukan bank yang menjadi pilihan masyarakat untuk mengajukan pembiayaan adalah PT Pegadaian dalam kurung Persero. Adapun untuk rumusan masalah yang kita angkat di sini, yang pertama, apa pengertian pegadaian, bagaimana sejarah pegadaian, dan apa tugas, tujuan, dan fungsi pegadaian itu sendiri. Berikut pengertian pegadaian. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai hutang atau oleh orang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Seseorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutang. Apabila pihak yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya saat jatuh tempo, pengertian pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu BUMN yang ada di Indonesia. Yang usaha intinya adalah penyaluran kredit atau pembiayaan kepada masyarakat dengan sistem gadai yang berdasar hukum gadai. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gadai adalah suatu hak yang didapatkan orang yang berpiutang terhadap suatu barang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berutang sebagai jaminan hutangnya. Jaminan tersebut nantinya dapat dijual atau dilelang oleh orang yang berpiutang. Apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo, sedangkan perusahaan umum pegadaian adalah badan usaha milik negara, BUMN, yang berfungsi memberikan pembiayaan dana dalam bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat yang didasarkan pada hukum gadai. Sejarah. Cikal bakal terbentuknya pegadaian di Indonesia adalah dengan didirikannya Bank Van Lening di Batavia, Jakarta. Bank Van Lening ini didirikan oleh VOC pada tanggal 20 Agustus 1946
dalam rangka melancarkan kegiatan perekonomiannya. Bank Van Lening yaitu lembaga kredit yang memberikan pinjaman dengan sistem gadai. Ketika Inggris mengambil alih Indonesia dari kekuasaan Belanda pada tahun 1811, Bank Van Lening dibubarkan sebagai gantinya dikeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa setiap orang boleh didirikan usaha pegadaian. Sebagai gantinya dikeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa setiap orang boleh mendirikan usaha pegadaian dengan izin Linkenter dari pemerintah setempat. Namun ternyata dengan adanya linenti ini pada pemegang izin dimanfaatkan untuk mengambil untung sebesar-besarnya dengan menetapkan bunga pinjaman yang tinggi. Nah, di sini saya akan melanjutkan tugas, tujuan, dan fungsi pegadaian. Tugas pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atau kredit yang didasarkan pada hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar material. Tujuan pegadaian turut melaksanakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran dana pinjaman berdasarkan pada hukum gadai. 2. Mencegah praktek pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada masyarakat. 5. Di samping penyaluran kredit maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat. 6. Membina pola pengkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat, terutama mengenai kredit yang bersifat produktif dan bila perlu memperluas daerah operasionalnya. Fungsi pegadaian yang pertama, mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat. Kedua, menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat. Ketiga, mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kependidikan, dan pelatihan. Keempat, mengelola organisasi, tata kerja, dan tata laksana pegadaian. Kelima, melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian. Kesimpulan, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang mempunyai utang, atau lebih seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 di atas. Tugas pokoknya adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Hal ini didasari pada fakta yang terjadi di lapangan bahwa terdapat lembaga keuangan yang seperti lintah darat dan penghijau yang dengan melambung tingkat suku bunga setinggi-tingginya. Kegiatan usaha perum pengadaian dipimpin sebuah dewan direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan beberapa direktur. Thank you. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf.